Baiklah, pertama kali biasanya kita mendapatkan file Excel ya dari TU atau dari wali kelas atau dari manapun. Formatnya nomor induk dan nama siswa. Oke, bagaimana kita membuat database untuk bahan pencetakan kartu atau untuk login di Moodle atau di aplikasi exam apapun yang membutuhkan username dan password. Langkah pertama, nomor induk ini jangan dulu dihapus, tapi dijadikan username. Ya. Jadikan username tergantung dari tingkat sekolah kita. Biasanya kalau SMP, kalau mengacu ke ke dinas, ya, ke nomor-nomor penomoran di UN, itu kalau SMP biasanya diawali dengan huruf P, kalau SMA huruf A, kalau SMK huruf K, ya. Nah, caranya kita bikin username berdasarkan nomor induk ini. Tinggal dikasih tanda sama. Anggaplah saya mau bikin username untuk SMK. Jadi saya pakai huruf K kecil, ya. Dan kemudian klik kolom ininya, di enter. Maka akan terjadi username-nya adalah K dilanjutkan dengan nomor induknya. Kemudian selesai satu tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, ini nomor induknya udah username-nya udah berdasarkan nomor induk. Supaya tidak berbentuk formulasi, ini bisa langsung di copy, kemudian dipaste spesialkan di sini, ya. Jadi hanya value-nya aja. Nah, sehingga di sini udah value-nya aja. Nah, biasanya kalau di aplikasi-aplikasi bawaan pihak luar itu ada istilah first name sama last name kalau di nama itu ya. Jadi nomor induk ini kita udah diekstrak jadi username, jadi kita bisa hapus saja ini. Nah, nomor induk ini saya ganti fieldnya ya menjadi first name, nama awal. Kemudian ininya nama siswanya saya ganti dengan last name. Oke. Nah, first name ini biasanya nama pendek, tapi saya biasanya dijadikan kelas supaya nanti gampang sortir hasilnya per kelas. Jadi first name ini saya anggap kelas. Ya. Misalnya saya ambil kelas misalnya 12 TKJ ya, teknik komputer dan jaringan 1 misalnya. Nah, karena ini kelas paralel ya, ini saya anggap disimulasikan tiap kelasnya ada 15 misalnya. Ininya TKJ 2 yang satunya ya. TKJ 2-nya juga ada 15 ya. Kita randomkan aja di sini misalnya. Nah, sisanya itu misalnya ini kelas paralel supaya kelihatan paralelnya aja ya. Tujuannya nanti supaya gampang disortir pada kartunya. Ini kita buat database-nya seperti ini, ada 3 kelas ya. Tergantung kelas masing-masing lah, sekolah masing-masing. Kurang lebihnya ini ada TKJ 1, ada TKJ 2, ada TKJ 3, dan ini nama-namanya, username-nya udah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara membuat password-nya ya. Cara membuat password-nya biasanya ada huruf besar ya, ada karakter atau ada angka. Tapi biasanya kalau di ujian nasional itu kan hanya berapa digit ditambah bintang gitu ya. Nah, saya coba di sini akan membuat passwordnya pakai rumus random between ya. Contohnya gini, misalnya saya akan membuat
password terdiri dari 5 huruf, 5 angka ditambah 1 huruf besar. Misalnya, jadi diketik random between, angka yang paling kecil saya mulai dari 111, angka terbesarnya adalah 9999, 5 biji ya. Kemudian selesai random between angka ini akan saya gabung, berarti pakai huruf dan ya. Digabung dengan apa? Dengan karakter ya. Dengan karakter. Karakternya apa? Diacak lagi pakai random between juga ya. Random between juga. Ingat karakter ASCII itu adalah 65 sampai 90 ya. 65 sampai 90. Tutup. Nah ini ya. Jadi password yang dibuat itu adalah 80030V ya. Nah ini udah berbentuk rumus, tinggal ditarik lagi bawah. Nah ini udah jadi passwordnya terdiri dari 5 angka dan 1 huruf besar. Silahkan ibu-ibu bisa variasikan bagaimana cara membuat passwordnya. Ini salah satu contohnya. Nah ini kalau rumus pakai random between ini, kalau kita berubah pindah ke lain sheet atau tekan enter, ini biasanya berubah-berubah. Nah supaya langsung jadi value, maka di copy dulu ya, kemudian dipastekan ulang di sini juga value-nya aja. Jadi ini sudah tidak berbentuk rumus lagi, melainkan sudah berbentuk nilai ya, sudah berbentuk value text. Nah untuk ngeceknya Bapak Ibu boleh dicek ya, takutnya ada apa? Ada yang double. Cek count, cari duplikat. Oke. Takut ada yang duplikat. Oh ternyata totalnya 0 duplikat, berarti udah bagus, nggak ada password yang sama ya. Oke. First name sudah, last name sudah, username udah, password sudah, tinggal email. Nah email itu gampang sekali ya, karena ini hanya email dummy aja, sebetulnya dummy email aja, tidak akan dipakai sebagai komunikasi, sehingga bisa aja ini langsung digabung ya. Jadi username-nya ini ya, digabung dengan misalnya apalah ya, misalnya situs internet atau nama sekolah kita misalnya ya, sekolah kita .com atau .sch.id. Nah, ini alamat emailnya udah. Oh maaf, format salah. Add ya, harus tambah add. Oke, nah, ini format emailnya. Kemudian kalau udah selesai, tinggal ditarik lagi. Oke, emailnya udah. Tinggal kita jadikan lagi value ya, supaya tidak berbentuk rumus. Oke. Oke, selesai. Kita format agak rapikan dikit sesuai dengan kolom width-nya. Kita auto kolom width-nya. Oke. Nah ini bahan untuk database ID card kita udah selesai ya. Tinggal di save. Karena Incardec itu belum menunjang file Excel yang baru-baru, maka disarankan ya, untuk menjaga kompatibilitasnya, disarankan ininya di save as ya. Di save as-nya ke format dokumen Excel 97 ya. Kompatibilitasnya, nah ini 97 2003 workbook-nya. Misalnya sampel contoh 1 ya. Udah selesai ya. Itulah cara membuat bahan database untuk Incardec.
Selanjutnya kita akan mencoba mendesain kartunya, ya, sekaligus melinkkan database ini ke desain kartunya. Oke, langkah berikutnya yaitu tentang pembuatan kartunya. Ya. Untuk pembuatan kartunya ini, ingat ada dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah Inkardeck Designer untuk mendesainnya, ada Inkardeck Producer untuk memperbanyak atau mencetak kartunya. Kita buka dulu Inkardeck Designer-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian File New. Nah, ini tampilan kartu dasarnya itu seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa bekerja dengan yang kecil-kecil, bisa aja diperbesar ya, misalnya sampai 250%. Nah, supaya maksudnya lebih gampang gitu natanya. Kemudian saya biasanya pakai background yang udah saya siapkan ya, berbentuk gambar supaya tidak banyak ngedit lagi. Biasanya saya sudah menyiapkan. Nah, ini misalnya biru back ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kartunya biasanya saya udah siapkan kartunya seperti ini, kartu dasarnya. Nah, sekarang kita tinggal mendesain file-filenya aja. Biasanya di sini kita tuliskan untuk misalnya username namanya ya, username ya, seperti biasa aja kartu ujian ya. Ada username panjang-panjang ini aja. Nah, kalau nggak mau capek, tinggal Ctrl C, Ctrl V 4 kali atau 5 kali ya. Tinggal ditata ulang aja, nanti ditarik-tarik ya. Maksudnya supaya panjangnya sama ya. Nah, seperti ini. Naik dikit. Kalau susah pakai grid, kita ininya jangan snap to grid ya. Jadi lebih bebas ngaturnya. Nggak usah di snap to grid. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini tinggal ganti aja kalau udah posisinya lurus, misalnya password ya. Password. Terus di sini nama siswa ya. Nama siswa, nama peserta. Tidak usah terlalu banyak data yang diminta ya. Yang biasa-biasa aja, misalnya username, password, nama pesertanya, sama misalnya kelas. Kemudian di bagian bawah sini boleh tanda tangan panitia, boleh tanda tangan kepala sekolah, bebas ya. Atau boleh aja misalnya semacam slogan ya di sini. Misalnya belajar dari rumah, ujian dari rumah. Misal, terserah lah apapun yang akan di sini. Ya, misalnya jaga kesehatan diri dan keluarga. Misalnya kayak slogan lah seperti ini. Nanti, nah seperti ini. Oke, ini mau diperbesar hurufnya atau dipertebal gini ya, untuk memotivasi anak-anak supaya nah seperti ini, misalnya belajar dari rumah, ujian dari rumah, jaga kesehatan diri dan keluarga. Ini seperti ini misalnya. Nah, sekarang kalau sudah kerangkanya di sini, tinggal kita ambil kalau ini bedanya teks yang biasa, ini teks field dari database ya. Jadi database-nya kita buat di sini username-nya.
Nah, database-nya kan belum ada nih. Ya, belum ada. Oke, kita kosongkan saja dulu. Nah, sekarang kita bagaimana cara melink database ini ke kartu database-nya yang sudah dibuat di Excel tadi. Ya. Tinggal diklik aja database ini. Ya. Nah, ini pilih external database. Ya. Select database-nya, kemudian pilih yang Microsoft Excel. Browse, ya. Kita tadi sudah menyimpan database-nya di dokumen, ya. Ada yang masih ingat namanya? Ini contoh 1. Oke, next. Bentar, lagi di loading. Nah, ini sheet 1 udah ada. Ingat first row-nya itu sebagai file, ya, sebagai judul title-nya. Nah, ini selesai seperti ini, ya. Jadi ada first name, last name, username, password, dan email, ya. Jadi kita bisa apa, selesai, ini tinggal import, ya. Oke, udah selesai, ya, tinggal di oke kan. Nah, ini kita klik, double klik. Sekarang kita lihat sudah masuk belum database-nya. Oh, udah. Username itu tadi apa? Username itu adalah last name, ya. Oke. Nah, ini kita checklist apa? Kita Ctrl C, kemudian di copy aja, ya, sebanyak ini. Maksud di copy itu supaya gampang melurusinnya, ya. Nah, ini 10, 12 ini terlalu besar hurufnya, bisa diperkecil, ya. Biasanya 10 atau 8. Ubah dulu huruf-hurufnya, diperkecil. Jadi lama. Oke. Kita formatnya di sini. Formatnya rata kiri aja. Nah, ini baru disusun urusan ini, ya. Oke. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Kalau mau pakai ini nggak usah di bold, ya. Nggak usah tebal, misalnya biasa aja seperti itu. Kalau mau dikasih tanda titik 2 boleh, ya, di sini. Sebagai pembatas lah, ya. Sini aja saya buat titik 2-nya. Oke. Terlalu besar, terlalu rendah jaraknya. Gini aja. Titik 2 di sini. 8 aja titik 2-nya. Ini sama seperti tadi, saya perbanyak tujuannya. Harus telaten, ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini last name, passwordnya ini kita ganti, ya, menjadi password. Oke. Terus nama pesertanya ini tadi adalah oh ya, ini last name. Oke. Username-nya ini adalah username. Oke. Kelas ini adalah first name. Kelas first name. Oke, kelas ini first name. Oke. Nah, karena nama ini suka agak panjang nama anak-anak, ya, mentokin aja sampai sini. Udah selesai kita mendesain kartunya, ya. Nah, bagaimana kita akan memproduksi kartu tersebut. Langkah pertama ini kita simpan dulu, ya. Contoh 1.
diulang ya. Ayo. Save as, contoh 1 udah ada ya. Di dokumen, jangan lupa ya. Oke, demikian cara mendesain kartu ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu memproduksi kartunya. Sekarang kita memproduksi kartunya. Tadi Incardec Designer kita udah. Sekarang kita bagaimana memproduksi kartunya dengan Incardec Producer ya. Oke, kita klik programnya yang akan menjalankan Incardec Producer. Tampilannya hampir mirip ya. Nah, kita buka file yang tadi ada di dokumen contoh 1 ya. Ini adalah file yang dibuat di Incardec Designer tadi. Kita buka. Nah, ini udah ya. Sudah kelihatan kartunya seperti ini ya. Ini sama aja tinggal digeser-geser ya. Otomatis akan namanya akan berubah sesuai dengan database yang kita buat tadi. Mau berapapun kartunya, jadi siswanya ini kebetulan ya. Ini kelas adalah filenya akan berubah. Nah, sekarang bagaimana cara mencetak kartu ini dalam bentuk PDF-nya. Nah, pertama kita setting dulu halamannya ya. Kita pig setup. Nah, pig setup. Nah, halaman pig setup-nya ini ada pig size-nya di sini. Apakah mau 1? Ini kodenya CR80, ID card 1. Tapi kalau kita mau mencetak ke bentuk PDF, ya kita misalnya ambil A4. Ya. Nah, akan seperti ini, misalnya portrait ya. Nah, sekarang mau berapa baris ya dalam satu halamannya. Biasanya kalau A4 itu 5 ya, cukup. Kalau mau ngirit gini 5 bisa ya. Tapi nanti ini bertumpuk banget ya. Ininya bisa 2. Ya. Nah, ini. Nah, tinggal sekarang diatur jarak antar kartunya ini. Vertical spacingnya diatur. Yang penting ada buat motong lah ya, supaya lebih hemat kertasnya. Nah, segini. Horizontal spacingnya seperti ini ya. Nah, supaya agak ke tengah kertasnya, marginnya kita atur. Ini kita atur marginnya. Nah, seperti ini. Dah selesai nih ya. Kita halamannya udah selesai. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kemudian kita print ya ke PDF ya. Print. Nah, ini berdasarkan Adobe langsung kita pilih Adobe PDF, jangan pakai printer yang fisik biasa ya. Kita pakai printer PDF ini. Kemudian jangan lupa propertiesnya. Nah, kalau mau ini lihat dulu, cek kertasnya. Nah, ini Adobe settingnya. Default settingnya, kalau saya cenderung kalau untuk kartu digital ini saya pakai yang maksimum ya. Oh, sorry. Ini ya. High quality print maksudnya. Ini nggak usah pakai password segala macam ya. Ini kertasnya A4 ya, sesuaikan seperti yang kita setting. Udah tinggal di OK-in ya. Nah, cetaknya semua ya. Cetaknya semua. Oke. Kita tunggu ya. Nah, ini akan ini misalnya kita kasih lagi-lagi contoh 1 aja. Kita tunggu sebentar. Lagi nge-print. Ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kartunya udah selesai semua. Nah, ini ya. Ini misalnya satu sekolah ada 1000 ya. Hasilnya akan berbentuk kartu digital ya. Seperti ini.
Ini kebetulan hanya 37 ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana? Oke, kita tutup dulu ini. Bagaimana kalau kita akan mencetak per kelas ya, supaya tidak repot pada saat mendistribusikannya. Nah, di sini ada filter, Bapak Ibu ya. Di sini ada filter, ya, logo filter plus, kita tambahkan plus, ya. Kita tambahkan plus. Nah, di sini fieldnya apa yang akan kita filter, ya. Kondisinya apa, ya. Ini bisa di filter di sini. Ya. Nah, ini fieldnya pilih mau berdasarkan kelas, berarti kelas tadi apa? First name ya, first name. Nah, value-nya ya, kondisinya apa? Sama ya. Terus value-nya tadi 10 12 plus 12 semua ya. TKJ misalnya 1. Oke. Nah, jadi kalau yang ini jumlah kartu yang 17 tadi yang akan kita print adalah hanya untuk kelas 12 TKJ 1. Di sini kelihatan ada 14 formulir ya. Ada 14 kartu. 1 from 14 ya. Jadi 1 dari 14. Nah, ini kartunya. Nah, keuntungannya ini kita akan nyetaknya sebanyak 14 ini. Jadi pada saat gabungan PDF-nya, nah nanti itu akan hanya 14 kartu, tidak 37 seperti tadi. Nah, sama prinsipnya sama ya, tinggal print lagi aja. Oke, all ya. Kita okekan. Nah, kita akan masuk ke di menu penamaan. Langsung aja misalnya kita kasih nama kartu 12 TKJ 1. Oke, sebentar lagi ngeprint, tungguin. Nah, udah selesai. Nah, ini jadi hanya 2 lembar ya, terdiri dari 14 kartu ya. Dan ini semua anak TKJ 1. Nah, sekarang bagaimana kita mendistribusikan ya, file-file digital ini atau hasil printan bentuk PDF ini supaya kita bisa membagikannya ke siswa ya, tapi dibagikannya adalah satu siswa satu kartu. Awas jangan membiasakan diri sharing username atau password dalam bentuk seperti ini. Jadi perlakukan siswa itu secara privasi ya. Jadi diberi ya, satu orang satu kartu. Nah, Bapak Ibu udah pasti tahu kan yang program Pastun Capture ini ya. Oke, ya. Nah, Pastun Capture ini kan apa? Si mungil cabai rawit kita potongin pakai Pastun Capture. Ya. Caranya gimana? Kita panggil dulu Pastun Capture-nya. Pertama, mau dipotong kemana? Kita simpan kemana? Kita simpannya ke file, ya, auto save. Jadi kalau kita potong, udah otomatis masuk ke file. Nah, cara penyetingannya seperti ini. Kita klik setting. Nah, auto save, ya, dan file name-nya yang kita atur. Auto save-nya ini mau kemana misalnya? Mau ke dokumen misalnya. Kita atau mau ke dokumen, terus kita kasih folder contoh kartu. Oke, kita kasih contoh. Jadi nanti adanya di dokumen dan di contoh kartu. Ya. Kemudian file name-nya kita namakan misalnya siswa underscore pagar. Ini maksudnya nanti akan berurut. Jadi file yang kita simpan itu namanya adalah siswa 1, siswa 2, dan siswa 3 ya. Terus berurutan. Nah, ini kita di reset aja dari mulai 1. Jadi nanti siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita okekan. Nah, ini karena kita tadi contoh kartu belum ada direktorinya, makanya langsung dia menanyakan apakah kita ingin membuat direktori dari contoh kartu ini. Ya, oke. Udah selesai. Tinggal kita motongin kartunya ya. Kita mulai, ingat yang pilihnya yang fix ya. Fix region. Nah, ini klik di sini. Nah, kita lihat nih ya.
kartunya itu. Ya. Sebesar apa yang akan kita potong. Nah, kalau ini kegedean misalnya, ya, Bapak Ibu bisa atur, ya, tekan shift, terus tanda panah ke bawah atau panah ke atas, ya. Ini lihat, ini mengecil, ya, ini panah ke atas, geser lagi sampai pas dulu, ya. Ini udah pas belum pas. Kita atur dulu. Atur jaraknya supaya pas. Ya, kurang lebih segini lah. Ya. Nah, udah diklik potong. Nah, selesai satu, ya. Kemudian potong lagi dua, ya. Geser, potong lagi tiga, ya. Geser lagi potong empat, ya. Geser, tinggal dipotong aja, ya. Terus lakukan seperti ini, ya. Agak lama memang, tapi kalau Bapak Ibu sudah terlatih, cepat kok, ya. Bikin kartu 1000 biji mah nggak nyampe setengah hari kelar, ya. Memang yang agak lamanya motongin ininya, supaya nanti kita lihat hasilnya, ya. Kita potong contoh untuk satu kelas aja dulu. Sudah selesai, ya. Nah, kita lihat sekarang hasil pemotongannya, ya. Di dokumen tadi itu contoh kartu direktorinya. Mana nih direktorinya? Contoh kartu. Nah, ini, ya. Ini udah selesai semua nih. 15 nomor 1 dan nomor 2 nih pasti sama, ya, karena kita tadi 2 kali ngeklik. Jadi di sini udah ada 15 kartu. Nah, kartu-kartu inilah, ya, yang nanti Bapak Ibu distribusikan melalui apapun, ya, apa mau pakai WA group, mau pakai apa, ya. Kalau ibu-ibu kebetulan senggang waktunya, ya, penomorannya jangan pakai siswa 1, siswa 2 sampai siswa itu, langsung aja namanya, ya. Cuman kadang-kadang saya suka ini biarlah wali kelasnya, ya, namain, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nomor 1 pasti nomor 2 sama, ya, karena tadi salah motong. Nah, inilah yang nanti, ya, ini udah ganti-ganti namanya, ya. Nah, ini nama-nama anaknya tinggal didistribusikan aja. Demikian tutorial singkat bagaimana dari mulai desain awal, ya, dari mulai Excel, kemudian kita mendesain kartunya, memproduksi kartunya, memotong-motong kartunya dengan si cabai rawit pastun kapur ini, kemudian file-file ini tinggal didistribusikan ke wali kelas untuk langsung diserahkan ke siswa masing-masing secara jaringan, secara pesan pribadi, ya, di WA pribadi. Oke, demikian, ya. Makasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.